Seorang wanita menuduh tokoh terkenal memukul dan menyeretnya sehingga polisi turun tangan. Kita jadi tahu apa yang terjadi di balik pintu tertutup. Saya masuk ke dalam ruangan, saya sedang berbicara, saya tidak memukul, tidak pernah Saya tidak bilang. Ini Inside the Crime dari Law and Crime. Saya Elizabeth Milner. Polisi dipanggil setelah terjadi konfrontasi karena dugaan perselingkuhan. Kemudian, ketika cerita terungkap, para petugas dengan cepat mengetahui bahwa ada banyak hal lain yang terjadi. Sampai jumpa di pengadilan. 26 November 2025. Kami berada di South Fulton, Georgia. Baru lewat pukul 4.30 pagi ketika petugas menanggapi panggilan ke rumah Iman Schumber. Sebelum membahas tanggapan petugas, mari dengarkan rekaman panggilan 911 yang masuk sebelumnya. Aku belum pernah menyentuhmu. Ayo. 911 Kabupaten. Hai. Bisa saya minta alamat Anda, Bu? Halo, Bu. Sebentar. Halo, Bu, jangan mainkan itu. Lepaskan dia. Iya. Rumah, departemen, atau bisnis? Rumah. Bolehkah saya tahu nama Anda? Joanna. Ceritakan dengan tepat apa yang Anda... Kamu ingin menyentuhku. Aku tidak pernah menyentuhmu. Kamu yang menyentuhku. Kamu yang menyentuhku. Halo? Ya. Tolong ceritakan dengan tepat apa yang sedang terjadi, Bu. Saya sedang berbicara dengan seorang pria di sini dan dia menyentuh saya. Ibu terluka, perlu layanan medis darurat. Saya tidak membutuhkan layanan medis darurat. Apakah ada yang sedang mabuk atau membawa senjata? Mungkin sedang mabuk. Sangat mabuk. Iya. Apakah Anda atau dia yang mabuk, Bu? Dia. Dia. Keduanya. Kalian berdua? Tidak. Aku benar-benar tidak. Iya. Jo, bisakah kamu menerima telepon ini di luar? Siapa dia bagimu, Bu? Bisakah kamu menerima telepon ini? Seorang teman. Kamu berusaha tetap di rumah, tapi Kamu tahu kamu salah saat menarikku keluar dari kamar, kamu duduk lalu menarikku keluar. Kalau kamu mengerti, kalau mereka melihat bagaimana kamu menyeretku, mereka pasti akan mengerti. Mang, Bu, bisakah saya mendapatkan deskripsinya? maaf Bu. Bisa saya dapatkan deskripsinya? Dia Afrika, Amerika, Kaukasia, atau Hispanik? Ya, Yang mana, Bu? Afrika, Amerika. Dia memakai baju warna apa? Tidak pakai apa-apa. Iya, aneh ya. Celana warna apa? Hitam. Biar aku deskripsikan dirimu. Kamu orang Afrika, Amerika, Cajun, atau Hispanik? Iya, Yang mana, Bu? hitam. Kamu pakai baju warna apa? Hitam. Celana warna apa? Hitam. Mereka segera ke sana, oke? Setelah di kota. Kini, banyak orang mungkin sudah tahu Iman, mantan bintang NBA, pemenang Dancing with the Stars musim 30, dan mantan suami penyanyi aktris Tiana Taylor. Tapi pada hari itu, yang polisi tahu hanyalah ada perselisihan rumah tangga di rumahnya. Dia bercerita hanya agar kamu keluar ruangan. Ini seharusnya adalah orang-orangku, bro. Dia bilang kalau dia punya, tapi mereka menyeretnya keluar dari ruangan, mencoba membuatnya pergi. dia enggan meninggalkan rumah itu. Mereka bilang dia sudah disediakan tumpangan, tapi dia menolak naik. Atau Aku tidak menolak untuk naik ke tumpangan itu. lalu kamu memang tidak naik. Aku tidak menolak untuk naik. Kamu tidak ikut naik. Awalnya aku yang memesan tumpangan itu. Wanita di sofa hitam itu Joanna Donjor yang menelepon 911. Di Instagram, dia dikenal sebagai Joanna Camp. Dia punya puluhan ribu pengikut. Status mereka tidak jelas, tapi dia dan Iman punya hubungan romantis. Situationship, mungkin dekat atau pacaran, kamu paham maksudnya. Pada 26 November, Joanna ke tempat Iman dan situasinya memanas. Di sana ada wanita lain yang disebut Iman, hanya teman. Saat Joanna mengkonfrontasi Iman soal wanita itu, situasi makin tegang. Mereka berdua terlibat dalam adu mulut yang panas. Dan Iman berkata,
Kamu harus pergi. Kamu tidak naik kendaraan yang kamu... Karena semua ini terjadi. Oke. Kamu mau bicara denganku di luar Tidak. untuk memberitahuku apa yang terjadi. Enggak, aku sudah jujur tentang semua yang terjadi dari awal sampai akhir. Aku tidak berbohong. Oke, dan meskipun itu adalah tempat tinggalnya, jadi dia ingin kamu meninggalkan tempat itu. Ada tumpangan yang bisa jemput kamu? Aku sudah memanggil tumpangan. Apakah tumpangannya? Oke, apakah tumpangannya sudah dalam perjalanan? Aku bisa menelepon dia sekarang. Tadi aku menunggu kalian, tapi intinya aku ingin membuat laporan. Oke, aku bisa buatkan kasus untukmu. Oke, ayo lakukan itu. Mengerti. Apakah kamu membawa kartu tanda pendudukmu? Iya. Ada tas Birkin oranye di luar. Ya, kami tidak diizinkan memeriksa tempat sampah. Kamu yang harus melakukannya. Aku juga pasti kesal. Tas Birkin sangat mahal, satu bisa seharga 15 hingga 20 ribu dolar atau lebih. Namun di dalam rumah, wanita yang melihat kejadian itu memberitahu petugas. Namanya tak disebut di laporan polisi, namun teman Iman melihat Joanna masuk ke kamar tidurnya, membenarkan mereka terlibat adu mulut. Iman meminta Joanna pergi 2 kali tapi ditolak. Lalu ia diduga menarik pergelangan tangannya agar Joanna mau pergi. Sementara itu, menurut saksi yang tidak disebutkan namanya, Joanna Iman memang bertindak kasar, tapi dia tidak melakukannya dengan cara yang agresif. Kamu tidak punya kartu identitas yang dikeluarkan negara. Tidak. Tapi kartu identitas yang dikeluarkan negara. New Jersey? Aku tadi mau menelepon ke sini. Kalian mau berada di bawah? Mereka bahkan tak bisa menemukan namaku. Dimengerti. Tapi kamu punya kartu tanda penduduk atau SIM New Jersey kan? Iya. Jadi aku mencoba memahami. Jadi alasan untuk menyentuh seseorang atau apapun itu tidak sah. Awalnya kamu mengetuk pintu keras, mencoba masuk, dan akhirnya berhasil masuk ruangan itu. Tidak. Dia yang membuka pintunya. Jadi dia membuka pintu dan mengeluarkanmu dari ruangan. Dia bilang padaku kamu bersikap agresif saat masuk ke ruangan itu. Tidak. Aku tidak bersikap agresif. Aku sedang ditelepon saat aku pergi ke... Aku masuk ruangan, dia membuka pintu, kami berbicara. Itu bukan yang kamu katakan sebelumnya. Kamu bilang, Aku masuk ke dalam ruangan, tanya saja padanya. Aku masuk ke dalam ruangan, aku sedang berbicara. Aku tidak pernah memukul. aku tidak pernah bilang kamu melakukannya. Oke, dari mana asal sikap agresif? Aku tidak pernah bilang. Jadi kamu bilang aku agresif. Tapi kamu bilang kamu masuk ke dalam ruangan. Kamu sudah pesan tumpangan? Jadi, kapan tepatnya terjadi ketegangan antara aku dan dia? Aku mengikuti cerita yang kamu ceritakan. Jadi, Mari kita cari, apakah ada saksi untuk cerita itu? Kamu bilang aku agresif. kamu masuk ke dalam ruangan. Iya, kamu ada di ruangan bersama gadis lain itu. Tidak. Aku tidak. Kamu memilih dan memilah perasaan untuk memahami cerita. Aku bilang kita sedang membicarakan gadis lain sebelum ini. Ada banyak sekali gadis, ini gadis yang berbeda dari yang ini. Jadi yang sedang ditelepon bukan dia. Oke. Itu gadis lain, dan dia yang sedang ditelepon, dan kami sedang membahas situasinya. Saat aku mengetuk, dia membuka pintu dan kami langsung membahasnya. Dia jelas kesal, karena dia ingin melanjutkan situasi dengan gadis itu. Jadi dia yang kesal, bukan aku. Pahami ceritanya dengan jelas. Kamu ingin memutar ulang kameramu yang sedang merekam? Ya, tolong putar ulang. Oke. Perhatikan apa yang kamu lakukan. Kamu itu polisi. Ini pekerjaanmu. Perhatikan. Jadi jangan mengada-ada. Oke. Sudah direkam seperti yang saya bilang. Iya. Dan seberapa jauh perjalananmu?
Kamu belum mencatat pernyataan kan? Sudah terekam di kamera, jadi tak perlu menulis. Kita bisa menontonnya di mobil. Oke. Kamu mau aku tutup pintunya? Aku nggak tahu apakah kamu pernah dalam hidupmu diseret dengan tangan dan kakimu keluar dari keinginanmu sendiri. Aku nggak tahu apakah kamu pernah ada di situasi seperti itu, tapi itu nggak baik. Nomor kontak yang bisa dihubungi untukmu berapa? Aku nggak tahu. Apakah itu sah secara hukum? Nomor telepon yang bisa dihubungi untukmu berapa, Nona Joanna? Apakah itu sah secara hukum? Aku sedang bertanya padamu. Apakah itu sah secara hukum Untuk diseret dengan tangan dan kakimu? Apakah ada undang-undang yang supaya mengatakan bahwa seseorang tidak boleh menyeretmu dengan tangan? Aku benar-benar mencoba memahami apa yang kamu tanyakan. Oke. Nomor telepon yang bisa dihubungi untukmu berapa? Lalu perkiraan waktu kedatangan kendaraan yang akan menjemputmu kapan? 15. Baik, apakah kamu keberatan untuk keluar sebentar sambil kita menunggu? Tidak. Saya keberatan. Saya minta kamu keluar sebentar sambil menunggu tumpangan. Nona. Bisa keluar sebentar sambil menunggu tumpangan. Sedang hujan. Tidak sedang hujan. Oke, tapi aku masih pakai piyama. Tidak hujan. Di sini ada teras tertutup. Ini sudah kedua kalinya aku memintamu. Jadi kamu akan mengusirku? Ya, bisakah kita keluar ke teras sementara kita menunggu jemputan? Jadi dengan cara ini kita bisa meredakan semua yang sedang terjadi di sini. Kamu sedang menceritakan kisahmu, kamu sedang kesal. Suasananya sedang tegang. Mohon ikut keluar bersama kami. Terima kasih. Tolong berhenti, tidak. Biarkan aku berdiri di luar. Ayo kita lakukan. Ayo kita lakukan. Mereka tak perlu agresif, aku tak masalah. Tidak, ayo kita lakukan. Biarkan aku keluar 10 atau 15 menit. Tolong jangan biarkan dia pergi. Keluarkan aku, tolong bro, aku cuma nggak mau ada masalah, tolong. Aku tahu, aku cuma nggak mau ada yang salah. Dia lagi nunggu jemputannya, dia memang lagi nunggu jemputan. Tolong jangan biarkan ada yang salah di sini bro. Aku nggak mau ada yang salah. Aku nggak sanggup menghadapi ini dan nggak akan bohong. Joanna, para petugas, dan Iman semua menunggu. Menit-menit berlalu tanpa akhir. Ini adalah hari terpanjang yang pernah aku alami. Memang begitu. Saya jangan kemain, kita sudah bekerja 12 jam. Aku tadi berpikir mungkin aku bisa. Alergiku benar-benar bikin aku kewalahan. Aku butuh Claritin. Aku baru saja menyelesaikan modul kecelakaanku. Sekarang aku harus mengerjakan modul navigatorku. Aku akan menyelesaikan peluncuran. Aku terus mengerjakannya dalam satu adegan, itu sebabnya aku bisa menyelesaikannya dengan cepat. Ya, aku bilang, baiklah, biar aku kasih nomor kasus dan namaku dulu. Lalu langsung masukkan ke modulnya. Pelanggaran. Waktu distrik apapun itu. Baiklah. Lalu aku kembali, ini nomor kasusmu itu. Aku mengerjakan navigatorku sekitar jam 3 pagi.
Lihat laba-laba itu. Lihat yang itu. Tuh, bagus tuh besun. Laba-labanya. Oh. Itu seperti melayang ke atas benda itu. Iya. Nah. Sudah 10 menit. Iman memberikan berita mengejutkan. Apakah pernah ada sopir saat perjalanan? No. Saya tidak ingin ada yang agresif. Satu-satunya pilihan lain adalah mengusirnya secara hukum dari sini. Ada lampu depan mobil yang datang. Jadi mungkin ya. Pada akhirnya, mungkin kesabaran adalah sebuah kebajikan. Tapi Joanna yang mendapatkan kata terakhir. Nona, apa ini kendaraan Anda? Sampai jumpa di pengadilan. Tahu, di Instagram pagi-pagi. Kalian semua sudah tahu cerita ini. Jadi kalian di sana duduk membela pria ini. Menurut laporan polisi, petugas tidak menemukan cedera maupun memar pada Joanna. Dan berdasarkan semua informasi yang mereka kumpulkan, tidak ada tuntutan, baik pidana maupun pelanggaran ringan, yang diajukan terhadap Iman. Dalam sebuah pernyataan, Iman Shumpert memberikan versinya sendiri tentang kejadian tersebut dengan mengatakan, "Minggu lalu, saya mengundang teman-teman ke rumah. Seorang tamu yang ketahuan merusak barang pribadi beberapa kali sudah saya minta pergi dengan sopan. Polisi akhirnya dipanggil, masuk ke rumah,
dan berbicara dengan saksi. Setelah menilai situasi, polisi berulang kali memintanya pergi. Dia menolak meninggalkan properti meski sudah diminta beberapa kali dan baru pergi setelah petugas mengantarnya keluar. Masalah ini langsung ditutup polisi malam itu setelah penyelidikan. Dan sekali lagi, meskipun ada kekacauan dan segala hal lainnya, tidak ada tuntutan pidana yang diajukan dan tidak ada penangkapan yang dilakukan dalam kasus ini. Terima kasih sudah menonton Inside the Crime. Saya Elizabeth Milner.